Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi seputar sekolah kedinasan? Berhubung karena awal Juni ini sudah mulai buka ya pendaftarannya, jadi teman-teman langsung monitor. Buat teman-teman yang barusan muncul, bisa langsung aja bertanya langsung ke DM stip_jakarta dan _. Mohon maaf teman-teman, dikarenakan jaringannya jadi ada sedikit gangguan. Pendaftaran reguler dan polbit, nggak, waktunya itu berbeda teman-teman. Jadi teman-teman yang gagal di polbit bisa ke reguler. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, karena kan tadi videonya terhapus ya teman-teman, jadi saya ulangi kembali. Jadi teman-teman yang barusan datang bisa mendapatkan informasi kembali. Untuk pendaftarannya itu dari 8 Juni ya teman-teman sudah bisa monitor. Kemudian untuk tesnya itu ada tes SKD, kemudian kalau angkatan saya itu ada yang namanya tes TPA teman-teman. Kemudian ada tes psikotes, kesehatan, wawancara, dan kesamaptaan. Untuk saya sendiri pengalamannya itu waktu tes TPA itu kan karena saya jurusan KLK, jadi itu hanya di tes matematika dan bahasa Inggris saja teman-teman. Untuk fisika enggak, tapi kalau yang nautika, teknika itu diteskan ada fisikanya. Kemudian untuk yang tes psikotes itu ada tes koran seperti tes Pauli gitu, yang menghitung angka, kemudian menggambar pohon dan menggambar orang. Untuk teman-teman yang nggak pandai melukis itu tuh tidak perlu khawatir ya, karena itu bukan tes untuk melukis teman-teman. Kemudian di tes kesehatan, saya mau kasih tahu kalau ketika tes tensi sama cek darah, teman-teman harus tes tensi dulu, jangan cek darah dulu. Khawatirnya ketika teman-teman diambil darahnya, kemudian pas tes tensi itu teman-teman langsung pening, puyeng gitu. Kemudian waktu tes mata itu tuh teman-teman jangan ditekan gini ya matanya, jadi biarkan aja mencembung gini. Jadi ketika teman-teman dites di sebelah sini, itu tuh yang sebelah sini tuh nggak buram gitu teman-teman. Dan buat teman-teman yang giginya nggak rapi, itu tidak khawatir, yang penting tidak perlu khawatir, yang penting bersih. Kemudian di tes Samapta itu ada tes lari, tes push up, sit up, sateran. Sateran itu yang tes angka 8 gitu larinya. Untuk lari itu, untuk lapangannya itu menyesuaikan setiap lokasi tesnya itu kan berbeda-beda teman-teman. Khususnya untuk STIP Jakarta itu 400 meter. Nah, waktunya itu 12 menit 6 kali putaran. Itu minimal ya teman-teman. Jadi teman-teman waktu latihan itu harus maksimal. Kalau bisa itu latihannya itu
dapatnya 8. Nah seperti itu. Jadi waktu tes itu teman-teman gak kaget. Nah waktu tes kesehatan teman-teman kalau yang punya amandel, ambeien itu teman-teman nggak bisa teman-teman. Sangat fatal sekali. Kemudian di tes wawancara buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman bisa menonjolkan di bahasa lain, misalnya teman-teman bisa bahasa Cina, bisa bahasa Jepang, bisa buat teman-teman yang punya prestasi lain di bagian olahraga itu teman-teman langsung aja diterapkan, maksudnya dilampirkan gitu sertifikatnya. Kalau saya sendiri khususnya waktu saya wawancara itu kan alhamdulillah itu kan saya bisa ya bahasa Inggris, jadi itu kita ngobrol-ngobrol sekitar 30 menit gitu sama pewawancaranya. Kemudian nanyain seputar kehidupan saya gitu, jadi pertanyaannya itu umum sih teman-teman, bukan khusus, maksudnya bukan menanyakan tentang soal fisika, bukan nanya tentang gitu, tapi tentang umum. Suka-suka pewawancaranya itu misalnya kamu ditanya hobi kamu apa, seperti itu gitu, tapi kriterianya itu pasti ditanya tentang bakat. Jadi teman-teman yang punya bakat itu langsung aja kasih tahu sama pewawancaranya, Pak saya bisa ini Pak, dulu saya pernah memenangi juara ini gitu. Kalau teman-teman yang nggak punya prestasi ya setidaknya teman-teman punya ini bakat seperti bahasa Inggris gitu ataupun komputer. Nah, bagian yang paling susah itu ini ya, kesehatan. Kebanyakan itu teman-teman saya itu yang gugurnya itu di bagian kesehatan. Tapi ada juga itu ketika udah lulus itu walaupun di kesehatannya kurang, dia tuh dilempar gitu di kedinasan lain. Misal nih, teman-teman yang pengen sekolah tujuannya STP Jakarta malah dapatnya itu di PIP Semarang. Oke. Cukup mengenai tesnya, sekarang kita masuk macam-macam sekolah kedinasan. Untuk sekolah kedinasan itu teman-teman ada yang dibawa ke naungan Kementerian Pertahanan, itu seperti Akmil, Akpol. Kalau perhubungan itu ada pelayaran, perhubungan, penerbangan. Kemudian ada keselamatan jalan. Tuh kalau misalnya yang penerbangan itu ada STPI Curug, sekarang jadi PPI Curug ya teman-teman. Kemudian yang transportasi darat itu ada STTD di Bekasi. Buat teman-teman yang berada di luar daerah yang jauh dari Jakarta seperti di Papua, nah itu tuh ada sekolah pelayaran teman-teman. Jadi teman-teman bisa tes di sana ya, gak mesti harus ke Jakarta. Teman-teman buat yang giginya berlubang itu nanti ditambal, waktu mendekatin tesnya itu langsung aja ditambal. Saya perkenalkan kembali identitas seragam. Untuk yang ini tuh ada Sepron, ini Evolet, yang ini Kopsteken, yang ini ada Kenop, yang ini Wings STIP teman-teman, yang ini Wings Drum Band. Jadi teman-teman yang punya ekstrakurikuler drum band ketika udah lulus STIP itu nanti dikasih Wings. Nah untuk ekstrakurikuler itu di STIP itu nggak hanya drum band saja teman-teman. Nah jadi teman-teman waktu nah ini ya waktu tesnya itu kan nggak ada tes renang. Nah nanti ketika udah lulus teman-teman yang nggak bisa berenang itu nggak perlu khawatir, karena di STIP itu menyediakan kursus renang gitu, ada kolam renangnya juga, jadi tidak perlu keluar dari kampus. Nah selain itu STP ada ekstrakurikuler ini
Padang Pora seperti itu. Buat teman-teman yang punya bakat di bagian rohis, teman-teman bisa ini ya tonjolkan juga. Nah, kemudian setiap tahunnya itu STP itu ada perlombaan UPTK namanya. Kalau UPTK itu perlombaan kedinasan tentang ini olahraga gitu, seluruh kedinasan gitu orang-orangnya. Nah, untuk yang di bagian keagamaan, teman-teman itu ada namanya Fokri ya, Fokri. Nah, untuk Fokri itu diadakan setiap 1 tahun sekali. Nah, di Fokri itu ada lomba mengaji, MTQ. Untuk MTQ-nya sendiri ada yang mujawad, ada yang tartil gitu. Jadi teman-teman yang sekarang punya bakat seperti itu ditingkatkan lagi teman-teman. Jadi ketika sudah masuk kampus, walaupun kita jarang keluar kampus, teman-teman itu bisa mengembangkan bakat-bakatnya karena di STP itu lengkap ya teman-teman. Kemudian untuk OPTK itu ada lomba renang, atletik seperti lari, kemudian ada lomba catur juga, ada lomba taekwondo seperti itu teman-teman, basket, voli. Nah, saya saya ulangin kembali lah ya mengenai kehidupan di kampus. Dikarenakan tadi live-nya terhapus, jadi saya share kembali. Ketika teman-teman udah masuk STIP, itu tuh ada namanya kegiatan Mada Tukar. Kita berangkat ke Ciwidey namanya. Ciwidey itu ada di Bandung. Di sana kita bertemu dengan seluruh teman-teman khusus yang perhubungan saja. Nah, di sana kita itu dilatih mental, fisik, dan karakter seperti survival gitu. Kemudian setelah pulang dari Ciwidey, kita itu kembali lagi ke kampus untuk melaksanakan Mada Bintal. Nah, itu tuh kita sama sekali nggak megang ini ya teman-teman, handphone. Jadi kita fokus gitu. Nah, setelah beberapa bulan, kemudian pelantikan. Nah, itu orang tua pada datang semua menyaksikan teman-teman yang selama ini sudah berjuang dan dilatih. Setelah pelantikan, teman-teman baru bisa yang namanya pesiar atau IB ya. IB itu izin bermalam. Kalau pesiar itu dilaksanakan setiap hari Jumat sore sampai hari Minggu. Nah, jadi teman-teman di kampus itu hanya hari Senin sampai Jumat saja. Dan untuk di jurusan JSTP itu ada jurusan Nautika, Teknika, dan KLK. Nah, untuk tahun ini tuh ada jalur Polbit, reguler, dan mandiri. Untuk yang Polbit ketika lulus itu teman-teman itu diikat, jadi dia PNS gitu. Untuk yang reguler itu enak, bebas, dia mau kemana aja bisa ke pelabuhan, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, ekspor impor, kemudian Pelni, Pelindo bisa. Kak, aku ada prestasi, tapi aku gak ada piagam dari Yayat 1, 2, 3, 4. Nah, iya, kalau prestasinya itu bisa ditonjolkan, gini nih. Jadi, waktu wawancara itu, kan ditanyain bakat kamu apa, nih kamu serahin tuh sertifikatnya. Tapi kalau yang gak ada, ya udah, misal kalian yang bisa bela diri, ya udah, pada saat itu teman-teman itu langsung disuruh bela diri, kayak gitu. Nah, pengalaman saya itu waktu di ATKP Medan, tempat tesnya seperti itu, ada teman saya yang nunjukin gitu bakat-bakatnya.
lulus KLK kerjanya di mana Kak? Laut apa darat? Di darat. Nah, untuk yang nautika nanti kedepannya menjadi nahkoda, dan teknika kedepannya menjadi kepala mesin kapal. Dan untuk yang KLK seperti yang tadi saya bilang, Kementerian Perhubungan, eh, Pelabuhan, Pelindo, Pelni, seperti itu. Kak, tolong beri tips dan saran yang bagus dong pada saat menghadapi tes wawancara. Nah, iya teman-teman, ada nih teman saya nih. Waktu dia tes wawancara, dia itu terlalu tegang sekali sehingga dia mau ngomong itu ngeblank gitu. Jadi walaupun kita gimana ya, gugup gitu, itu jangan ditonjolkan, kita tetap relax aja, relax supaya nggak ngeblank gitu. Tapi tetap aja teman-teman harus sopan. Untuk yang diikat itu yang ini Polbit, dia PNS kan. Kalau yang bebas itu yang reguler. Kalau di STIP itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kalau tingkat 1 itu namanya Taruna Muda. Kalau tingkat 2 Taruna Madya. Tingkat 3 itu Perada Perala. Kalau Perada itu singkatan dari praktek darat. Kalau Perala itu praktek laut. Kemudian tingkat 4 itu namanya Taruna Dewasa. Setelah udah lulus, kita itu diberi gelar gelar perwira ya. Untuk gelarnya itu STRPL. Kak, saya pengen masuk STIP Kak, tapi saya nggak mau berlayar. Boleh teman-teman, teman-teman ambil aja jurusan KLK gitu. Tapi sebenarnya berlayar itu seru teman-teman, apalagi teman-teman yang punya bakat bahasa Inggris, kemudian ketika udah masuk itu IPK-nya bagus, jadi teman-teman itu bisa berlayar ke luar negeri. Dan ketika kita praktek itu, alhamdulillah itu sudah langsung menghasilkan uang. Jadi saya sekarang mau menjelaskan mengenai sejarah STIP teman-teman. Di STIP itu dahulu itu namanya nggak langsung STIP teman-teman, ada AIP, kemudian PLAP. Nah, untuk AIP pada saat di zamannya AIP itu kita itu pernah kerjasama dengan Akademi Ilmu Pelayaran Amerika yang kita kenal itu dengan King Point. Kemudian STIP juga pernah menyelenggarakan pertukaran pelajar dengan negara Tanzania, Malaysia, dan Bangladesh. Kemudian pada tahun 1983 itu berubah menjadi PLAP. Dan kemudian pada bulan Maret tahun 2000 itu langsung berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Teman-teman kayaknya ini banyak yang bermasalah di masalah gigi ya. Nah, untuk gigi itu ketika teman-teman pengen rapi supaya ada nilai plusnya giginya, nah itu bisa dibehel, tapi dibelnya itu dari jauh-jauh hari teman-teman. Jadi waktu tes kesehatan dibuka, kemudian yang berlubang langsung ditambal, tapi ditambalnya waktu deket-deket mau ini tes, jadi kelihatan bersih gitu. Kemudian yang giginya hilang atau dicabut, nah itu teman-teman isi tuh, maksudnya dipasang aja gigi palsu tuh nggak apa-apa. Kalau
kalau setiap tempat tes itu kan beda-beda ya teman-teman toleransinya. Kalau yang toleransinya tidak terlalu detail, insya Allah teman-teman bisa masuk gitu. Baik, sekali lagi teman-teman saya kasih tahu ya, teman-teman yang berada di daerah itu teman-teman tidak mesti harus ke STIP Jakarta. Khawatirnya ketika sudah datang ke Jakarta ternyata itu tidak lulus. Nah teman-teman langsung aja ketika pendaftaran itu pilih kolom lokasi tes, misal yang di daerah Medan, ATKP Medan gitu, sekolah tujuan STIP Jakarta. Ingat jangan sampai terbalik ya teman-teman, soalnya kalau terbalik khawatirnya teman-teman malah kecewa. Dan buat teman-teman yang misal nih tahun ini tuh gagal gitu, baru lulus SMA terus pengen banget sekolah kedinasan terus gagal, nah teman-teman gak usah khawatir teman-teman, tahun depan teman-teman bisa lanjut lagi karena batas maksimalnya itu 23 tahun. Oh iya, untuk gingsul termasuk ini ya, yang gigi yang gak rapi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman pengen rapi giginya bisa dibehel dari jauh-jauh hari. Tapi sebenarnya gak apa-apa sih kalau gak rapi, yang penting sehat gitu, giginya itu bersih gitu. Buat teman-teman yang ingin bertanya lagi seputar sekolah kedinasan, khususnya STIP Jakarta, teman-teman bisa langsung ya DM saja dan follow STIP_Jakarta. Baik, sudah cukup lama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Barangkali teman-teman ada yang mau sharing yang dari sekolah kedinasan lain untuk berbagi ilmu buat teman-teman kita yang mau masuk sekolah kedinasan. Untuk sekarang itu kan lagi PSBB ya nih, teman kita ada yang bertanya, Kak, untuk sekarang kan lagi PSBB ya Kak, nah sekarang itu lagi ini teman-teman pendaftaran dulu, nah nanti baru tesnya. Jadi nggak langsung tes nggak langsung pendaftaran langsung tes, nggak seperti itu. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, setelah lulus STPI, bukan STPI, STIP. Setelah lulus STIP, jurusan nautika itu langsung dipekerjakan di kapal atau melamar lagi? Dari Niko Sadikuru. Nah, buat teman-teman yang ketika prakteknya itu punya bakat, terus rajin, dinilai bagus sama pegawai-pegawai, nah itu insya Allah bakal ditarik lagi teman-teman. Nah, untuk tinggi badan
cewek itu 155, cowok itu 160. Untuk berat badannya itu ideal, jadi idealnya itu tinggi badan dikurangi 110. Untuk tes akademik itu kan ada 75 soal ya, sudah mencakup semuanya. Ada matematika, fisika, bahasa Inggris, itu untuk jurusan teknika dan nautika. Tapi untuk yang jurusan KLK itu matematika dan bahasa Inggris saja. Sama ya, itu soalnya 75 soal. Kalau angkatan saya itu minimal itu KLK bener 30 dari bukan 29 ya, 29 dari 75 soal. Setiap tahun berbeda-beda teman-teman. Kak, untuk pemilihan jurusan di STIP itu sesuai dengan hasil nilai kita atau pilihan kita di awal? Pilihan kita di awal. Jadi teman-teman yang mau berlayar itu pilih nautika dan teknika. Kalau yang mau stay di darat ya KLK gitu. Nah, buat yang jurusan nautika itu yang dulunya sekolah di SMA dan Alia itu harus jurusan IPA ya teman-teman. Kalau yang KLK bisa, tapi jurusannya yang nautika juga. Kemudian yang teknika juga gitu, harus IPA. Walaupun dianya SMA, Alia, terus SMK harus IPA. Tapi kalau SMK dia tuh harus ada jurusan teknikanya gitu. Misal nih teknik otomotif, kemudian teknik elektronika. Nah, untuk yang KLK itu teman-teman yang jurusan IPS bisa ya ngambil jurusan KLK. Ada manajemen perkantoran, akuntansi, keuangan, teknik komputer, informatika, logistik, SMK bidang bisnis pelayaran juga bisa. Kalau jurusan bahasa belum. Oh iya, buat yang tes itu ada sistem gugur teman-teman. Jadi misal nih di tes awal itu teman-teman gugur, ya udah berarti teman-teman gak bisa lanjut ke tes selanjutnya. Tapi ada juga nih yang udah sampai tes akhir taunya gugur, ya udah berarti tidak bisa. Kembali lagi teman-teman, jangan putus asa, jangan kecewa, karena batas usia maksimalnya itu 23 tahun dan minimalnya itu 16 tahun. Kalau pertanian belum. Kalau patah tulang nggak bisa. Jadi teman-teman itu untuk kesehatan itu jangan ada yang cacat fisik, kemudian ya harus bebas lah dari HIV sama AIDS. Kemudian teman-teman belum pernah sama sekali mencoba yang namanya narkoba. Nah, untuk jalur mandiri itu kan baru tahun ini aja ya teman-teman adanya. Jadi teman-teman untuk info lebih lanjutnya bisa langsung dipantau akun STIP_Jakarta. Untuk biaya masuknya, biaya masuk awalnya itu angkatan saya itu 2017 itu 18 juta.
Itu tuh untuk biaya pembangunan, kemudian biaya kita ke Ciwidey. Ciwidey itu tempat Mada Bintal, Mada ya. Mada Tukar dan Mada Bintal. Kalau Mada Bintal itu di kampus, Mada Tukar itu di Ciwidey. Nah, itu teman-teman. Kalau misalnya ada bekas luka gimana? Tergantung bekas lukanya gimana dulu. Kalau hanya goresan saja itu tidak terlalu ini ya teman-teman. Saya juga dulu pernah kecelakaan ya teman-teman waktu sebelum masuk. Kemudian ada bekas lukanya. Nah itu waktu tes kesehatan tuh ditanyain, ini kenapa kecelakaan? Terus patah tulang nggak? Terus dicek, nggak ada. Jadi ya nggak masalah gitu, yang penting nggak sampai patah tulang. Khawatirnya kan kalau patah tulang itu teman-teman bisa mengganggu aktivitas teman-teman waktu udah masuk untuk mengikuti kegiatan. Ya, 18 juta itu jalur reguler. Nah, untuk beasiswa, jadi teman-teman itu untuk mendapatkan beasiswa itu harus masuk dulu, masuk kampusnya. Jadi buat teman-teman yang punya bakat prestasi di bagian apapun itu, nanti STIP Jakarta menyediakan beasiswa. Seperti teman-teman yang kurang mampu juga ada disediakan. Buat teman-teman yang IPK-nya tinggi juga ada. Untuk selama pendidikan gratis atau bayar? Bayar, tapi untuk angkatan saya itu 2017 itu kami bayarnya itu hanya per semester ya teman-teman, sekitar 6 jutaan. Iya, nggak apa-apa. Bekas luka jatuh di motor, iya nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman, mulai dari awal Juni ini langsung ya teman-teman dimonitor. Kak, saran dong, lembaga kursus di kampung Inggris yang khusus pelaut ada nggak? Nah, ya, baik. Dikarenakan sebelum saya masuk STIP itu kan saya pernah kursus bahasa Inggris di kampung Inggris Jawa Timur 6 bulan ya. Dari tahun 2016 sampai 2017. Nah, itu tuh supaya adalah sedikit, saya tuh nggak buta-buta banget yang namanya bahasa Inggris. Khawatirnya ketika kita dites bahasa Inggris untuk wawancara kita udah bisa itu teman-teman. Untuk lembaganya itu ada Alfalfa. Saya itu pernah stay di camp Alfalfa teman-teman. Di situ tuh kita wajib ngobrol bahasa Inggris 24 jam. Jadi sangat mendidik sekali. Cukup ya teman-teman, karena kita sudah berjalan kurang lebih 2,5 jam. Untuk teman-teman yang mau bertanya lagi lebih lanjut bisa DM saja dan follow akun STIP_Jakarta. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, dan semoga teman-teman yang mau mencoba sekolah kedinasan tahun ini terwujud. Kuncinya satu, berdoa dan berusaha. Yang gagal jangan langsung frustasi, karena sebelum usia habis tetaplah berjuang dan berusaha. Insya Allah yang namanya hasil itu tidak akan mengkhianati proses.
Baik, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.